Ya Imam Rusli ya sanadi Allah Allah anta babullah mu'tamadi fa bidunya ya wal akhirati Allah Allah ya Rasulullah Imam Rusli ya sanadi Allah Allah anta babullah wa bidunya ya wa akhirati Allah Allah ya Rasulullah Imam Rusli ya sanadi Allah Allah anta babullah biyadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah بمنفعنا ببركتهم الله الله واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم الله الله Imam Rusli ya sanadi Allah Allah anta babullah biyadi fa bidunya ya wa akhirati Allah Allah ya Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji bagi Allah yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semuanya. Rasa syukur yang sepatutnya kita panjatkan pada kesempatan hari ini, kita diberikan umur yang panjang, nikmat yang berkah, telah memasuki atau dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan yang penuh mubarak ini dengan sehat walafiat. Begitu pula salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah panutan kita semua. Nabi adalah menjadi rahmatan lil alamin yang merupakan panutan seluruh umatnya di seluruh dunia ini. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu flashback sejarah puasa Ramadan. Jadi sejarah puasa Ramadan agak unik
yang terjadi di kalangan umat Islam, khususnya umatnya Nabi Muhammad. Saat perintah puasa Ramadan telah turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril bertepatan kedua Hijriah, setelah Rasulullah melakukan hijrah ke kota Yasrib, yang kita kenal sekarang adalah kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu bertepatan kedua tahun setelah hijrah, dan beliau telah menyampaikan risalahnya. Sebelumnya menyampaikan risalah selama 13 tahun di kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu kota Mekah. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya yang disebut hijrah ke kota Madinah untuk melanjutkan apa yang akan dilanjutkan, tentunya membangun suatu komunitas, menghidupkan peradaban, kehidupan berperadaban yang kita rasakan sebagaimana umatnya Muhammad hari ini. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita pahami bersama bahwa di bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana sejarah atau flashback daripada turunnya perintah Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dikatakan yang saya sebutkan dalam mukaddimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di surah kedua Al-Baqarah ayat 183 disampaikan diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tetapi ada beberapa yang berbeda. Ayat turun sebagai hukum Islam, sebagaimana ayat sebelumnya yang tidak turun, tidak sebagaimana perintah yang diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Salah satu surah yaitu surah ke-9 di dalam Al-Quran yang kita sebutkan surah At-Taubah ayat 103 tentang zakat. Begitu pula surah kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 196 tentang perintah berhaji. Kedua ayat tersebut mengandung hukum perintah kepada umat Nabi Muhammad yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Ketika ayatnya turun, maka hukumnya berlaku seketika. Tetapi apa yang berbeda di bulan suci Ramadan tentang flashback turunnya perintah puasa justru turun di bulan Sya'ban, di kedua Hijriah setelah Rasulullah hijrah di Madinah pada waktu itu. Turun Al-Quran di Al-Baqarah tadi 183 tentang perintah berpuasa di bulan Sya'ban, lalu ditunaikan di bulan Ramadan. Begitu istimewanya diberikan kepada Allah, seakan jadah itu diberikan selama 1 bulan oleh Nabi Muhammad untuk menerangkan, untuk menyampaikan, dan untuk mengajarkan setiap hukum, aturan, dan tuntunan daripada puasa Ramadan. Sehingga apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya dengan turunnya ayat ini, bahwa di bulan Ramadan nanti kita akan melaksanakan puasa selama sebulan, tidak sebagaimana puasa-puasa yang telah kita lewati sebelumnya. Karena Rasulullah telah melewati puasa, salah satunya puasa Asyura. Makanya dikatakan puasa Ramadan ini penuh dengan keistimewaan. Karena kenapa? Ada hukumnya, ada aturannya, ada tuntunannya. Dan tidak sembarangan waktu kemudian kita berpuasa. Pada saat sahabat mendengarkan ayat ini disampaikan kepada Rasulullah, ada beberapa pendapat, ada beberapa pertanyaan yang muncul daripada sahabat. Pertanyaan pertama yang muncul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika saya sakit? Bagaimana hukumnya untuk berpuasa? Ya Rasulullah, bagaimana ketika dalam perjalanan, ketika saya tidak kuat untuk berpuasa? Ya Rasulullah, bagaimana selama hidup saya tidak kuat untuk berpuasa? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh sahabat
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah berpuasa di bulan Ramadan, maka turun ayat berikutnya, surah Al-Baqarah ayat 184 menjawab terhadap pertanyaan para sahabat yang berbunyi di dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun." Jadi inilah kemudian turun ayat di dalam surah Al-Baqarah menyampaikan ini hukumnya, ini aturannya, dan ini tuntutannya. Selama 1 bulan lamanya, yang kemudian di bulan Sya'ban menuju di bulan Ramadan, Rasulullah telah mengajarkan kepada sahabatnya tentang hukum, aturan, dan tuntunan telah dipraktekkan selama 1 bulan lamanya. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tugas kita sekarang adalah bagaimana kemudian menjalankan, melaksanakan ibadah sebagaimana puasa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yang telah diajarkan kepada sahabatnya sampai kita hari ini. Sebagaimana juga kita telah diberikan waktu, bukan hanya 1 bulan sebagaimana diberikan oleh Nabi beserta sahabatnya, tetapi kita sebagai manusia dikasih waktu yang begitu lama. Ketika seorang manusia yang lahir di muka bumi ini tidak langsung boleh untuk berpuasa, tetapi butuh proses 1 tahun, ada 2 tahun, umurnya 3 tahun, dan rata-rata orang tua mengajarkan anak-anaknya puasa dini hari. Yaitu ada yang mengajarkan di usia 4 tahun, ada yang 5 tahun, walaupun itu puasa setengah hari. Itu yang memberikan latihan karena dikatakan dalam salah satu hadis Rasulullah dikatakan bahwa asyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah suatu perisai. Beda ya, asyamu junnatun, ada junnah, ada jinnah, dan ada jannah. Sehingga puasa ini, apa yang terkandung dalam surah Al-Baqarah itu tadi, bahwa bagaimana kemudian kita membatasi diri kita, meninggalkan sesuatu yang kemudian kita lakukan setiap harinya, kebiasaan-kebiasaan menjadikan kita orang yang lebih sabar dalam menghadapi apapun yang terjadi di bulan Ramadan. Beda di bulan-bulan sebelumnya. Itulah kemudian kenapa umatnya Nabi Muhammad sangat menanti-nanti yang namanya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya, bulan yang penuh berkah, bulan yang memiliki malam Lailatul Qadar. Sehingga itulah yang diajarkan, dan apa yang bisa dipelajari hari ini adalah menjadi orang muslim yang taat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap, dapat meningkatkan kualitas mahasiswa yang profesional, berwawasan luas, dan mempunyai kemampuan dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu dan menjadi keluarga besar Fakultas Syariah dan Dakwah. Info selengkapnya kunjungi klik www.iainsorong.ac.id.